Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wulan Safitri dengan NIM B1B1210086. Saya akan mempresentasikan materi bab 5 tentang proses seleksi. Pekerja adalah sumber daya utama dari setiap organisasi dengan alasan bahwa pekerjaan mereka akan menentukan keberhasilan atau kekecewaan organisasi dalam mencapai tujuannya. Setiap organisasi harus terus-menerus berusaha untuk memperoleh dan menempatkan seseorang yang memenuhi syarat di setiap posisi dan pekerjaan dengan tujuan agar pelaksanaan pekerjaan lebih produktif dan baik. Siklus seleksi merupakan kelanjutan dari pendaftaran calon pekerja yang telah diselesaikan. Artinya, konsekuensi dari calon pelamar yang diselesaikan oleh organisasi kemudian dipilih untuk mengetahui mana yang memenuhi syarat atau memenuhi kemampuan normal atau memenuhi kebutuhan yang telah ditetapkan untuk memilih calon yang sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan. Diperlukan beberapa tahapan penentuan dengan penetapan pelamar yang diterima setelah melalui tahapan seleksi, maka akan diperoleh tenaga kerja yang mau dan siap bekerja sesuai dengan bidang pekerjaannya. Masukan seleksi dan tantangannya. Kepala Departemen Personalia menggunakan siklus pilihan untuk melanjutkan pilihan pekerjaan. Ada 3 kontribusi yang signifikan terhadap interaksi determinasi data investigasi pekerjaan, memberikan serangkaian harapan rincian pekerjaan dan norma pelaksanaan yang diharapkan untuk setiap posisi rencana bidang sumber daya manusia, memberitahu staf eksekutif bahwa ada peluang kerja. Akhirnya pimpinan harus meninjau dan menentukan atau menelusuri penemuan untuk mendapatkan informasi terkait peluang kerja. Ketiganya menentukan kelangsungan dari siklus pilihan. Demikian juga pembimbing harus melihat tidak kurang dari 3 kesulitan, yaitu kesulitan persediaan, moral, dan otoritas. Kesulitan yang berbeda ini juga sering menghalangi siklus penentuan. Yang pertama adalah tantangan supply. Semakin banyak jumlah kandidat yang berkualitas, semakin mudah bagi divisi personalia untuk memilih pekerja baru yang berkualitas. Sebenarnya, banyak kesempatan kerja, misalnya kebutuhan supervisor ahli ini saat ini benar-benar menantang untuk dipenuhi. Keterbatasan persediaan membuat organisasi tidak bisa memilih kemungkinan terbaik bagi pekerja hambatan. Persediaan ini dapat diperkirakan dengan proporsi penentuan. Proporsi penentuan merupakan keterkaitan antara jumlah calon yang diterima dan jumlah calon yang tersedia secara keseluruhan. Yang kedua ada tantangan etis. Kita sering mendengar dan merasakan istilah kerangka keluarga atau family framework dalam interaksi penentuan atau pengakuan pekerja. Hal ini tentunya sangat menyulitkan bagi supervisor dan pimpinan dalam memperoleh sumber daya manusia. Pilihan sangat dipengaruhi oleh moral mereka. Pendaftaran pelamar baru karena ikatan keluarga, komisi dari kantor, relasi bisnis, atau karena imbalan umumnya merupakan kesulitan bagi para administrator. Kapanpun prinsip moral ini disalahgunakan, pelamar baru mungkin dipilih secara tidak tepat. Yang ketiga ada tantangan organisasi. Siklus penentuan bukanlah tujuan akhir, melainkan kerangka kerja hierarkis untuk mencapai tujuan dan sasaran. Biasanya, organisasi menghadapi hambatan, misalnya rencana keuangan atau aset lain yang mungkin membatasi interaksi pilihan. Selain itu, prosedur pengaturan dan strategi otoritatif yang berbeda juga merupakan kendala, misalnya pendekatan yang condong ke pelamar laki-laki daripada pekerja perempuan, atau pemisahan orientasi. Terlepas dari apakah tidak disusun dengan baik, akan menghambat proses penentuan yang adil. Langkah-langkah dalam proses seleksi. Yang pertama ada siklus penentuan. Tampaknya langsung pada prinsip seperti yang baru-baru ini dirujuk manajemen, menempatkan tahapan yang harus dilalui kandidat. Siklus ini diselenggarakan dengan mempertimbangkan kebutuhan pekerja yang telah ditetapkan. Kemudian pada saat itu sutradara benar-benar melihat calon kandidat melalui masa lalu dan memilih individu yang memiliki kapasitas, pengalaman, dan karakter yang paling memenuhi persyaratan sebuah posisi. Langkah 1, penerimaan pendahuluan. Interaksi penentuan adalah jalan 2 arah.
Organisasi memilih pelamar dan kandidat memilih organisasi. Penentuan dimulai dengan kunjungan kandidat yang akan datang ke kantor atau dengan permintaan lamaran yang disusun. Bagaimana afirmasi utama ditangani telah mulai membentuk sudut pandang kandidat tentang organisasi. Jika kandidat pertemuan langsung wawancara pemula mungkin akan diarahkan ini menjadi bantuan yang sangat luar biasa dalam membersihkan kesalahpahaman dan mencoba untuk tidak mencari data dari sumber informal. Tahap selanjutnya adalah benar-benar melihat kebenaran dari data aplikasi. Langkah 2, tes penerimaan. Tes afirmasi sangat membantu untuk memperoleh data yang asli tentang kandidat yang dapat mengukur hingga kandidat yang berbeda dan bekerja saat ini. Tes penerimaan adalah alat yang mengevaluasi kemungkinan pengaturan antara kapasitas pengalaman dan karakter kandidat dengan kebutuhan kerja. Selain itu, organisasi juga harus memeriksa laporan tentang pendidikan data, tentang wawasan kerja, dan latihan di luar rencana pendidikan yang tepat. Karena pencapaian pada masa lalu masih merupakan hal terbaik dari pencapaian pada masa depan. Agar tes lulus kandidat yang tepat itu harus substansial, legitimasi menyeratkan bahwa nilai memiliki hubungan yang kritis dan sangat besar dengan pelaksanaan pekerjaan atau dengan model terkait lainnya. Semakin membumi hubungan antara hasil tes dan prestasi, semakin sukses tes sebagai instrumen penentuan dengan asumsi bahwa nilai dan pelaksanaan tes tidak memiliki hubungan tes tidak valid dan tidak boleh digunakan untuk penentuan berbagai peralatan tes, yaitu ada tes pertama, yaitu tes psikologis atau psikologi tes. Secara khusus alat uji berbeda dan ditinjaukan untuk mengukur atau menguji karakter seseorang. Yang kedua ada tes pengetahuan atau knowledge test, yaitu tes yang menguji pengetahuan atau informasi yang dimiliki oleh kandidat. Informasi yang dicoba harus sesuai dengan kebutuhan untuk melaksanakan pekerjaan. Dan yang terakhir ada performance test. Performance test adalah jenis tes yang menguji kemampuan kandidat dalam menyelesaikan beberapa bagian dari pertunjukan yang akan diadakan. Misalnya tes mengetik untuk jurutik. Langkah yang ketiga ada wawancara seleksi. Pertemuan antara pelamar adalah diskusi formal baik dari dalam dan juga dari luar yang diarahkan untuk menilai kecukupan seseorang kandidat. Wawancara adalah prosedur penentuan yang paling banyak digunakan. Satu ulasan berisi bahwa 90% organisasi yang diteliti percaya bahwa hasil wawancara lebih dari satu sumber data yang berbeda. Selain itu, wawancara memiliki tingkat adaptasi yang serius karena dapat diterapkan pada pekerjaan administratif atau fungsional yang akan segera datang, berbakat tinggi atau rendah, dan setiap prosedur ini juga memungkinkan pertukaran data dua arah. Penanya konsentrasi pada kandidat dan kandidat berkonsentrasi pada organisasi. Langkah yang keempat ada pemeriksaan referensi. Referensi individu tentang kepribadian kandidat biasanya diberikan oleh keluarga atau sahabat, baik yang disebutkan oleh kandidat sendiri atau yang disebutkan oleh organisasi. Setiap kali referensi yang diserahkan harus dicatat sebagai hard copy. Pengarah umumnya hanya menggarisbawahi positif. Akibatnya, referensi individu sebagian besar jarang digunakan sebagai referensi. Referensi bisnis berbeda dari referensi individu karena mencakup pengalaman kandidat atau wawasan kerja yang banyak. Pakar personalia yang meragukan referensi tersebut karena sebenarnya sangat menarik bagi organisasi untuk mendapatkan referensi yang tepat. Semua yang terjadi membuat banyak organisasi mengabaikan perkembangan ini dari interaksi pilihan organisasi yang berbeda, menggantikan referensi yang disusun melalui telepon. Meskipun demikian, definisi yang dianggap tepat akan membantu sebagai data yang sesuai untuk hasil tes dan wawancara. Langkah yang kelima ada evaluasi medis. Siklus pemilihan juga mencakup pemeriksaan kesehatan calon sebelum dilanjutkan untuk mendaftar. Pada umumnya, penilaian ini mengharapkan kandidat untuk memperkenalkan data kesejahteraan mereka. Pandangan kesejahteraan dapat disampaikan baik oleh spesialis di luar atau di luar rumah sakit
atau oleh staf klinis rumah sakit itu sendiri. Penilaian klinis memungkinkan organisasi untuk mengurangi biaya perawatan medis yang representatif dan perlindungan bencana yang mengamati pekerja yang memenuhi kebutuhan kesejahteraan yang sebenarnya untuk pekerjaan tertentu, atau mengamati pelamar yang dapat beradaptasi dengan tekanan fisik dan mental dari suatu tugas. Langkah yang keenam ada wawancara atasan langsung atau bos atau manajer. Pada akhirnya bos adalah seseorang yang bertanggung jawab atas rekrutmen baru. Sejalan dengan itu, perspektif dan dukungan mereka harus dipertimbangkan untuk pilihan afirmasi. Terakhir, atasan sering dapat menilai kemampuan khusus kandidat dan lebih tepatnya menjawab pertanyaan dari kandidat tentang pekerjaan tertentu. Dengan demikian, banyak organisasi menyetujui manajer untuk pergi dengan pilihan konfirmasi terakhir dengan asumsi bahwa bos memilih pilihan terakhir. Staf pada kantor adalah memberikan informasi selengkapnya tentang calon yang lulus tahapan penentuan yang benar-benar dapat diharapkan bertanggung jawab. Manajer pada umumnya lebih menonjol dengan asumsi mereka dipersilakan untuk mengambil bagian dalam siklus penentuan dengan mengajukan serangkaian pertanyaan. Bos mengevaluasi kemampuan khusus kandidat, potensi kesiapan untuk berpartisipasi, dan kelayakan secara umum. Wawancara ini berguna sebagai metode yang menarik untuk membatasi pergantian pelamar dengan tujuan agar pekerja dapat memahami organisasi dan pekerjaannya sebelum mereka memutuskan pilihan untuk bekerja di organisasi tersebut. Sedangkan langkah yang ketujuh adalah langkah keputusan penerimaan. Apakah pilihan manajer cepat atau organisasi yang menangani tenaga kerja pilihan konfirmasi menunjukkan akhir dari siklus penentuan? Menurut perspektif perikanan kandidat yang berbeda yang telah tidak terpilih harus diberitahu bagian personalia sehingga dapat memeriksa kembali kandidat yang diberhentikan untuk kesempatan kerja lain, karena mereka telah melalui fase yang berbeda dari interaksi penentuan jenis lamaran dari calon yang diakui. Adalah informasi yang mendasari dokumen angkatan kerja dan berisi data yang berguna untuk latihan tambahan kantor staf dengan asumsi seseorang kandidat berikan kerja dengan baik setelah dia diakui. Di slide selanjutnya ada hasil seleksi dan umpan balik. Produk akhir dari interaksi determinasi adalah pelamar yang diakui sebagai pelamar yang berhasil lolos. Jika input penentuan dipertimbangkan dengan hati-hati dan cara-cara pemilihan yang akurat, maka akan menghasilkan sumber daya yang berguna atau pekerja yang berguna adalah bukti terbaik dari interaksi pilihan yang menarik. Untuk menilai pelamar baru dan interaksi penentuan kritik diperlukan masukan ini mungkin memasukkan data tentang pemenuhan pekerja pergantian dan ketidakhadiran pelaksanaan kerja latihan organisasi atau perspektif manajer. Masukan produktif diperoleh melalui pengaturan pertanyaan tertentu. Mungkin itu saja penjabaran materi dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.